Terkait adanya keributan jadwal jaga akhir tahun, 2 dokter koas Universitas Sriwijaya diistirahatkan pihak kampus. Keputusan itu diambil langsung oleh Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya kepada 2 koasnya, yakni M. Lutfi Hadian dan Lady Aurelia Pramesti yang diberhentikan sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Pihak kampus menegaskan kedua koas itu bukan diberhentikan, melainkan hanya diistirahatkan sementara. Sedangkan untuk kasus ini sendiri yang jelas ada usaha untuk berdamai dan diselesaikan secara kekeluargaan. Sedangkan untuk jadwal jaga sendiri itu dinamika karena jadwal itu tidak bisa dipilih. Ada yang lebih dan ada yang kurang, tinggal negosiasi antar mereka. Kita lihat dulu dari nanti kita akan ada data tambahan ya, nanti seperti apa nanti baru kita bisa tentukan. Pak, diistirahatkan itu apakah sama dengan dibekukan, Pak? Tidak, beda status. Beda. Jelas aktivitas belajar dia kan kita hentikan dulu. Sampai batas waktu Pak kapan? Bukan stop out, bukan apa itu. Sampai batas waktu kapan Pak? Belum bisa ditentukan Pak sekarang Pak. Artinya pembatasan waktu ini tidak tertulis Pak, hanya lisan aja. Iya, kita lihat situasinya. Pak, untuk penanganan kasusnya sendiri ada intervensi tidak mengingat dari ini kan Anak orang besar Pak. Yang jelas ada usaha untuk berdamai. Itu yang kita lihat positifnya. Ya, ada usaha untuk secara kondusif untuk saling bagaimana ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dan tentu ya ada beberapa ranah yang tidak bisa kita langgar ya, kalau itu ranah hukum ya kita serahkan nanti di pihak kepolisian. Pak, kalau teknis jaga piket itu sepenuhnya tanggung jawab koas senior atau gimana? Apa perlu koordinasi dengan Fakultas Kedokteran atau atasannya? Pasti. Jadi begini, kita sudah punya aturan akademik bahwa memang kita berikan kebebasan bagi mereka untuk mengatur sendiri jadwal jaga. Ya, dan itu kita percayakan kepada chief dari koasnya masing-masing. Tapi tentu saja setiap jadwal jaga itu berdasarkan kesepakatan mereka. Nah, tentu saja setelah mereka sepakati, maka mereka harus melapor ke koordinator dari rotasi tersebut. Koordinator dari misalnya dalam kasus ini kan bagian anak ya, itu harus lapor ke dosen koordinator yang mengatur rotasi tersebut. Setelah itu di ACC baru rotasi jaga tersebut berlaku. Jadi tidak selepasnya mereka sendiri, kita tetap mengawasi dan kita harus yakinkan bahwa mereka sudah ada kesepakatan untuk itu. Kadang-kadang kan dinamika deh, karena jadwal jaga itu kan tidak bisa fix. Ya kan waktu kerja itu kan bisa 25 hari. Terus yang bertugas mungkin 4 kelompok, berarti kan harus ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, itu kadang-kadang kan terjadi negosiasi di antara mereka. Ya, mungkin ada yang oke, sepakat deh kalau seperti ini nanti saya lebih, tapi nanti sesi berikutnya saya dapat yang lebih ringan. Itu biasanya ada kesepakatan. Sebelumnya, kasus ini sendiri bermula terkait permasalahan jadwal piket akhir tahun antara Lady dan Lutfi. Namun, sang ibunda Lady bersama sopirnya bertemu bersama dengan Lutfi untuk membahasnya di salah satu kafe di Demang, Kota Palembang. Namun di lokasi tidak ada titik terang dan merasa kesal melihat dan mendengar saat adanya pembicaraan. Sehingga driver menjadi kesal sehingga terjadilah pemukulan yang berujung tertahannya sang sopir di Polda Sumsel.